Dari Malang ke Bandung menempuh jarak 850 km, nyobain naik bus premium double decker yang memiliki kelas kompartemen. Serasa kita menyewa ruangan private selama dalam perjalanan. Tarifnya sih cukup terjangkau, nggak sampai setengah juta. Kira-kira fasilitasnya gimana yang ditawarkan dan bagaimana cara pesannya serta berapa lama waktu tempuhnya. Nah, kalau pengen tahu jawabannya, simak video ini sampai akhir ya. Perjalanan panjang kali ini aku mulai dari stasiun Blitar, Jawa Timur. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di stasiun Blitar, Jawa Timur. Sekarang adalah tanggal 12 Agustus 2026, kurang dari 5 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-81. Di depan stasiun udah banyak banget ornamen-ornamen tentang kemerdekaan, warna merah putih semua temanya. Dan hari ini aku akan melakukan perjalanan dan ini merupakan awal perjalananku yang cukup panjang. Etapa pertama ini kita akan menuju ke Malang, kita akan naik kereta api Gajayana tambahan dengan keberangkatan jam 12:23, kurang lebih sekitar 3 menit lagi lah keretanya akan datang. Dan dari Malang nanti kita akan lanjut naik bus, yang mana ini bus ini tak hitung-hitung aku udah setahun nggak naik bus ini, yaitu PO Gunung Harta Transport Solution GTS menuju ke Bandung. Keberangkatan bisnya sih jam 3, jadi kita ada waktu kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit di Malang. Untuk tiketnya kereta api ini aku belinya itu H-2 jam menggunakan skema tarif khusus, tarif yang memanfaatkan idle seat atau daripada nggak kejual, kemudian dijual murah, yaitu Rp90.000 dari Blitar menuju ke Malang untuk kelas eksekutif. Keretanya bis ini akan tiba di jalur 1 stasiun Blitar. Jalur 1 dari arah barat akan segera masuk kereta api Gajayana tambahan di nomor KA7002. Keretanya udah kelihatan tuh kayaknya tuh, sinyalnya dan udah ngangkat yang sinyal belok. Dan di sebelah sini adalah kereta api Brantas, keberangkatan 12.55 tujuan ke Pasar Senen. Ada eksekutif dan ada kereta ekonomi. Ekonomi New Generation yang modif teman-teman. Kita mampir dulu, lah kayak gini, menghadap ke arah sana semua, 80 tempat duduk. Kita kembali lagi ke kereta yang akan membawa aku menuju ke Malang, yaitu kereta api Gajayana tambahan. Ini dia teman-teman kereta api Gajayana tambahan. Untuk rangkaiannya kayak gini, rangkaian campur aduk apa adanya, jadi dijadiin satu. Kaca lebar, kaca pesawat, terus kereta makannya juga ngambil dari mana nggak tahu. Dan aku pernah bikin videonya, kayaknya baru tayang kemarin deh, yang dari Gambir menuju ke Blitar. Ini adalah kereta paling pagi karena berangkatnya jam 00.10 dari stasiun Gambir menuju ke Malang dengan waktu tempuh full trip 13 jam 40 menit. Ya, masih maju. Dulu kalau nggak salah dia juga ada kereta priority-nya, cuman sekarang kayaknya nggak ada deh. Jadi enaknya kita di kereta ekonomi eksekutif 8, kita bisa backrat tuh di belakang. Jauh banget ya ngeremnya. Kita sekarang masuk ke kereta eksekutif 8. Tadi pas aku milih kereta ini tuh isinya cuma 3 orang atau 4 orang gitu loh. So ngopi banget. Gelap lagi. Eksekutif 7A. Wah, pas dapat kaca lebar nih. 12.28 kita berangkat dari stasiun Blitar, terlambat 5 menit. Normalnya kereta ini berangkat dari stasiun Blitar 12.23. Ada anak kecil lari. Dari Blitar ke Malang itu kalau misalkan kita naik bus yang kayak
Tentrem, Bagong, terus Harapan Baru itu rata-rata membutuhkan waktu 3,5 jam. 3 jam itu nyampe perbatasan kota Malang. Itu pun kalau normal. Kalau misalkan musim tebu kayak gini, ada truk tebu gini, bisa lebih lama lagi kayak gitu. Makanya opsi tercepat naik kereta ini yaitu cuma 1 jam 27 menit. Langsung nyampe ke Malang. Walaupun tarifnya agak mahal sih, 90.000, tapi worth it atau sepadan dengan waktu yang diberikan oleh kereta ini, teman-teman. Di daerah operasi 8 Surabaya. Dari jembatan ini, kita dapat melihat pemandangan perbukitan dan bisa terlihat dengan jelas jalan di sekitar bendungan Karakates dan jembatan Nalor, yang merupakan jembatan terpanjang di jalur kereta Kertosono Bangil. Untuk Anda pecinta fotografi, keindahan alam yang nampak dari ketinggian ini merupakan surga artistik yang dapat Anda abadikan sebagai buah karya Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan telah memilih perjalanan menggunakan kereta api. Nantikan informasi menarik lainnya di info perjalanan lebih nyaman dengan kereta api. Dear passengers, in a moment we will pass through Karakates Tunnel, also known as Tribakti Karya Tunnel. This tunnel built by Indonesian government in 1969, along with the construction of the Insinyur Sutami Dam. This tunnel is located between Mogaji Station and Sumber Pujuk Station. It spans 850 meters and is managed by Operational Area 8 Surabaya in Malang Regency. Thank you for your attention and for choosing train travel. Stay tuned for more interesting information for a more comfortable train journey. .53 kita udah sampai di stasiun Malang Kota Baru. Dari sini ke kantornya GHTS yang ada di Jalan Panglima Sudirman itu nggak sampai 1 km, teman-teman. Cuman 900 meter kalau kita keluar dari pintu sana. 900 meter tuh menurutku jarak yang nanggung ya. Kalau nge-grab itu malu-maluin, kalau jalan yo panas. Tapi aku kayaknya milih jalan aja deh, karena biar gak ngantuk. Kalian udah jarang olahraga, kita keluar lewat pintu timur, lalu kita menuju ke kantornya GHTS di Jalan Panglima Sudirman. Kita udah ada di pintu keluar di sebelah sana. Oh iya, di sebelah sana. Jadi kita berjalan menuju ke arah utara, teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di kantornya GHTS, teman-teman. Jam berapa sekarang? 14.14. Tadi kita start dari stasiun Malang 14.00. Berarti jalan kurang lebih 15 menit. Sebetulnya enak sih. Tempatnya nggak terlalu panas karena kan di sini tuh pohonnya rimbun. Cuman ngerinya nggak ada trotoar, jadi sampai langsung truk lewat gitu. Oke, kita sekarang menuju ke Indomaret dulu. Aku mau beli sesuatu dulu sebelum kita berangkat naik bus, dan busnya kayaknya masih belum datang deh. Kita udah selesai beli makanan minuman ringan. Pas tadi busnya yang akan membawa aku menuju ke Bandung tiba. Itu lagi parkir. Nah, ini dia unit yang akan membawaku menuju ke Bandung. Gunung Harta Transport Solution atau PO GHTS. Pelopornya sasis premium di Malang Raya. GHTS ini juga bisa dibilang pelopor bus double decker di lintasan Malang-Bandung ataupun sebaliknya ya. Jadi dulu Bandung belum ada double decker yang berseliweran, Gunung Harta udah masukin double deckernya duluan. Dan seperti biasa, GHTS ini selalu setia pada satu karoseri, yaitu karoseri Adiputro Malang. Dan bodi bus yang kita gunakan pada perjalanan sore kali ini yaitu dia menggunakan tipe Jetbus 5 Super Double Decker yang kalau aku nggak salah ingat bus ini tuh lahir pada tahun 2024 silam. Artinya unit ini udah berusia kurang lebih sekitar 2 tahun. Dan sejak lahir bus ini udah ditugaskan untuk mengisi rute Bandung menuju ke Malang ataupun sebaliknya. Sasisnya menggunakan Volvo
Volvo B11R 450 horsepower yang udah memenuhi standar emisi Euro 5, yang mana sasis ini merupakan sasis premium paling laris di Indonesia saat ini, dengan segudang fitur yang menunjang kenyamanan dan safety seperti suspensi udara, rem retarder, ABS, IBS, dan lain-lain. Kita naikin tas dulu teman-teman. Aku di kursi yang paling belakang sini. Ada 2 kompartemen. Nah, aku di sini nih. Nomor 4A GPP, Green Platinum Plus. Kantor GHTS yang di Jalan Panglima Sudirman ini udah resmi beroperasi atau pindah dari Pattimura itu kalau nggak salah 2023 teman-teman, seingatku loh ya. Untuk yang di Pattimura nggak tahu sekarang aktif apa enggak, tapi yang jelas semua pemesanan, paket, naik turun ada di sini teman-teman. Tempatnya enak, cuman minusnya satu, double decker atau bus nggak bisa putar balik di sini, jadi harus masuknya mundur dari depan sana. Di sini tempatnya enak banget buat ngegalau, buat ngadem, ada tempat-tempat bersantai, ada tempat untuk basket, parkirannya juga enak. Di dalam ini ada parkiran motor. Dan kalau misalkan kalian mau sholat, di sini disediakan musolanya. Nah, di sini ada musola dan ada toiletnya di sebelah sini, teman-teman. Masih ada waktu kurang lebih sekitar setengah jam sebelum keberangkatan bus yang akan membawa aku menuju ke Bandung. Sekarang kita lihat-lihat bus yang ada di sini. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar jam 12 siang tadi, bus yang tujuan ke Bandung ke Via Pantura udah berangkat. Lalu jam 2 ada bus tujuan ke Polris kalau nggak salah, dia yang double decker juga. Dan yang tepat di depanku ini yang GHTS 106 ini adalah bus dengan bodi Jetbus 5 Ultra High Deck atau UHD teman-teman. Jadi GHTS kayaknya salah satu yang punya UHD JB5 terbanyak deh di Indonesia untuk saat ini, garapan dari karoseri Adi Putro. Sama-sama pakai Volvo B11R, tujuannya ini ke Ciawi. Berangkat jam 3 sama dengan yang di depan sana. Nanti jam 4, kalau nggak salah juga ada yang UHD juga, tujuannya ke Polris. Dan yang jam 4 sore ada double decker tujuan ke Bogor pakai MAN. Kita udah izin sama krunya buat lihat di interiornya. Untuk interiornya seperti ini teman-teman, dan kursi paling lega ada di nomor 2C dan 2D. Karena bisa kita lihat loh, longgar banget. Coba kita mundur ya. Asli longgar banget yang di sini. Cuman yang depan ini nggak ada leg rest-nya, sayang banget. Harusnya sih bisa ya. Ini dimundurin maksimal, dikasih leg rest dan dashboardnya ini diilangin. Harusnya bisa sih, soalnya beberapa PO juga bisa. Dan GHTS seingatku yang UHD pertama juga diberlakukan demikian deh, atau mungkin dilakukan secara bertahap mungkin ya. Bus segede ini, sepanjang ini isinya cuman 32 seat teman-teman. Dengan jarak antar seatnya ini longgar banget. Dan ini single deck, bukan double decker. Kalau kita lihat dengan yang depan, tingginya itu mirip. Mungkin selisih kalau secara teknis kurang lebih sekitar 15 cm. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, ini mirip. Ntar kita akan turun, kita lihat. Dan karena ini tinggi banget, 4 meter, bagasinya gede banget, asli. Nah ini teman-teman, bisa kita lihat tingginya loh, sekilas mirip. Dan yang buat ini gede tuh bagasinya ini di atasnya SHD. Wah bener-bener lega banget. Ini cocok buat Madura harusnya, yang barang bawaannya banyak banget. Makanya GHTS untuk yang UHD lamanya itu dijalankan di Madura teman-teman. Masih ada waktu 20-an menit, kita coba lihat di atas yuk. Di ruang tunggunya bener-bener enak banget buat nunggu bis. Dari ruang tunggu bawah kita naik ke ruang tunggu yang atas teman-teman.
Ini enak banget buat nunggu misalkan kalian habis dari Bromo misalkan. Nyampe sini siang jam 12 gitu. Kita bisa istirahat santai-santai di sini dulu. Misalkan bawa anak, bisa main di playgroundnya sebelah sini dan di sini ruangannya. Semilir banget cuy, asli sampai lihat bus keluar masuk gini. Woi. Kita coba geser di sebelah sana. Ada tuh ruangan santai. Ada kayak kursi di pantai gini. Loh, enak banget tau. Seger. Ada colokan listrik di tiang-tiang ini. Sana juga ada. Mantap pokoknya. Di sebelah sini juga ada kamar mandi yang ada fasilitas air panasnya teman-teman. Nah, kalau kalian membutuhkan, ini kan dikunci nih. Kalau kalian membutuhkan bisa langsung hubungi kantor yang ada di sebelah sana. Terus sekarang kita lanjut ke kantor sana. Untuk ruangan pemesanan tiket dan kantor ada di sini. Kita lihat kantornya. Ini bener-bener kayak hotel berbintang. Untuk pemesanan tiket bus ini, aku menggunakan website pemesanan dari PO Gunung Harta Transport Solution. Websitenya aku tulis di sini ya. Caranya cukup simpel, tentukan kota asal, kota tujuan, serta tanggal keberangkatan kalian. Untuk rute Malang-Bandung ini, kalau dipilih akan muncul secara default dua opsi. Yang pertama via Pantura dengan keberangkatan jam 12 siang dan pastinya lebih murah. Dan yang kedua ada double decker via Tol Trans Jawa dengan keberangkatan jam 3 sore. Nah, kalau kalian pengen nyoba kelas kompartemen, ganti pilihannya yang dari reguler ke Green Platinum Plus dengan tarif normal kalau nggak salah sekitar Rp480.000. Tapi kala itu aku dapat diskon, nggak tahu di websitenya lagi diskon Rp462.000. Pilih seat yang tersedia, isi data diri, dan lakukan proses pembayaran. Tiket akan otomatis dikirimkan melalui email kalian. Cekernya udah turun. Saatnya kita menuju ke depan dulu, mumpung yang depan belum ada yang nempatin sebelah kanan. Ini penumpang bis yang tujuan ke Ciawi udah lengkap, jadi dia berangkat duluan. 14.51 dia berangkat duluan. Kayaknya bis ini kita berangkat deh. Nah, bener kan, cocok. Dan tadi aku tanya sama krunya, yang sebelah sini naiknya dari Pul Pakis. Jadi kita coba sih di sini dulu ya. 14.52 kita berangkat dari Pul atau kantor Sudirman. Berangkat mah naik kereta sama teman-teman tuh. Ya, temannya. Nah, kalau lurus tadi adalah stasiun Malang Kota Baru. Kita ambil ke kiri teman-teman, ke arah Sawo Jajar. Setelah Sawo Jajar nanti masuk tolnya di gerbang tol Malang. Nah, lalu kita keluar lagi di Pakis untuk masuk ke pulnya bus ini. Vibes-nya Malang ini sekilas kayak Bandung teman-teman ya. Jadi bus ini tuh menghubungkan dua kota yang vibes-nya identik. Bandung, Malang juga dingin. Terus banyak pohon-pohonan yang rimbun, jalanannya sempit. Bener-bener identik nih.
sebelah sana kita papasan sama GHTS mana yuk? Kita lihat. Ini kayaknya bukan yang double decker, yang SHD atau yang tronton Bali mungkin ya. Oh iya, tronton Bali yang dia kombi, ada kelas kompartemennya juga. Dari Malang jam 6 kalau nggak salah, jam 16 sorry, 16.00 menuju ke Denpasar. Untuk kelas eksekutif di double decker ini total ada kurang lebih sekitar 26 seat aja di lantai 2 teman-teman, dilengkapi dengan bantal, selimut, lalu ada legress yang modelnya terpisah kayak gini. Ini bener-bener enak banget, lega banget karena bus sepanjang ini isinya cuma 26 seat loh yang kayak gini. Nah, lega banget. Dan kalau kita misalkan mau nyimpen sendal kita, tinggal dibuka, dimasukin ke sini. Enak banget. Sebenarnya sih aku kemarin pengen di kursi yang sini teman-teman. Cuman beliku tuh hari H di jam dini hari. Jadi nggak kebagian, itu aja last minute kebagian yang kursi belakang yang green platinum plus. Lalu Jetbus 5 itu di atas ini kan biasanya nggak ada tempat ngecasnya ya. Lalu sama GHTS dikasih tambahan di sini nih. Nah, ada Type A dan Type C di sebelah sini. Nah, ini ada avotnya, yang menurutku avotnya ini lumayan gede. Jadi dia ini cukup bikin apa ya? Kalau bila dibilang agak sumpek karena rumahnya avotnya ini gede banget. Berapa inch? 13 inch mungkin ini. Sama ada tulisan GHTS, ada stiker-stiker gitu. Jadi pandangan ke depan kurang leluasa menurutku untuk ukuran double decker. Lalu di setiap titik ada tulisan nih, warning, kita nggak boleh ngecas power bank, laptop, kamera dan lain sebagainya. Jadi port USB stop kontak itu hanya untuk ngecas HP aja teman-teman. Ini ditekankan juga ketika kita beli tiket online-nya itu kalau dilihat di atas ada tulisannya nggak boleh ngecas power bank, laptop, kamera dan lain sebagainya. Ini benar-benar ditekankan oleh GHTS akhir-akhir ini. Soalnya bisa menyebabkan konsleting listrik pada bus dan berakibat fatal. Nah, ini sekarang kita masuk di gerbang tol Malang teman-teman. Ujungnya tol Malang teman-teman, sebelah sana masih belum dikerjakan tuh, putus tuh. Sebenarnya kalau misalkan dibeblasin sampai Blitar tuh asik ya, tapi nggak tahu kapan ya, mungkin 10 tahun lagi mungkin. Ini karena kita menuju ke arah Pakis untuk ambil penumpang. Jadi untuk titik ngambil penumpangnya bus GHTS ini yang dari Malang, dia dari kantor pusat lalu menuju ke arah Pakis. Kalau ada penumpang di Arjosari dia masuk, kalau enggak ya enggak masuk. Tapi seingatku sekarang tuh GHTS jarang ngambil penumpang di terminal Arjosari deh, jarang banget. Kebanyakan naikin dari Sudirman lalu dari Pakis langsung menuju ke kayak Lawak, Pandaan, dan sampai ke arah Surabaya di Medaeng sana. Dan satu lagi, jangan lupa dia bakal mampir di Mojokerto teman-teman, di SPBU-nya. Kita sekarang masuk di pool pusat
garasi pusatnya GHTS yang ada di Pakis, deketnya Bandara Abdurrahman Saleh. Ini kita mau turun, tapi kok belum dibuka. Lagi nata parkir mungkin. Nah, kita sekarang coba di sini lihat teman-teman. Ini ada kelas 1, 2, 3, 4 GPP Grand Platinum Plus. Jadi ada plusnya itu dia ada kompartemennya di sini. Di sini total ada 4 dan di depan ini ada Grand Luxury atau sleeper. Udah ada isinya belum ya? Oh, yang ini udah ada, yang ini belum. Kita lihat di sini teman-teman. Jadi ini kelas sleeper dan harganya emang lebih mahal dibandingkan dengan yang di belakang. Tapi menurutku ya bebas aja sih. Kalian pengen tiduran atau pengen duduk di sana. Nah, kayak gitu. Di sini ada wireless chargingnya juga teman-teman. Ada personal entertainmentnya. Tapi tempatnya emang agak sempit sih dibandingkan dengan yang belakang sana, yang Green Platinum Plus. Ini Green Luxury. Kelas Green Platinumnya Gunung Harta itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Ini yang lantai bawah, bisa kita lihat. Ada soft touch-nya di sini, ada tempat untuk naruh sesuatu di sini. Lalu untuk ngecas itu ada wireless chargingnya. Wah, TV-nya Smart TV, ada snacknya, kayaknya berbeda dengan snacknya yang kelas eksekutif, karena yang eksekutif itu cuma dikotakin warna hitam doang. Kalau yang ini ada goodie bagnya lebih gede, double leg rest juga di sini, bisa direbahin dan audionya personal. Cakep dong. Krunya baik banget, mempersilahkan aku untuk duduk di depan. Oke, nanti kita akan ke depan. Ini kayaknya udah mau berangkat lagi deh. Nah, di sini juga ada tempat untuk bikin kopi, teh, dan ada kotak P3K, dan kita lihat toiletnya. Wah, toiletnya mewah cuy, spek pameran Adit Putro nih. Nah, kayak gini. Ada aksen kayunya, ada aksen marmernya, tulisan GHTS, dan toilet ini hanya untuk buang air kecil saja, nggak boleh untuk buang air besar ya. Dan ke semua seatnya ini hari ini tuh full seat teman-teman, yang bawah ini, makanya nggak kebagian, aku bagian yang belakang. Kita kembali ke belakang atas yuk. Dan ini di setiap titik juga ada CCTV aktifnya. Ini sangat berarti, jadi dengan adanya CCTV orang tuh akan merasa aman, karena misalkan orang lain mau melakukan tindakan kriminal, mencuri atau ngambil barang dan sebagainya, dia akan merasa diawasi dan akan berpikir 2-3 kali. Seperti itu teman-teman. Kita sekarang ada di kursi paling belakang teman-teman. Di sini ada ruangan kru tulisannya. Dan ini adalah ruanganku. Kita sekarang masuk ke dalam sini, kita review secara detail ya. Nah, kita udah masuk di seat kita yang udah kita pesan, yaitu Green Platinum Plus yang nomor 4. Ini ada snack yang menurutku snacknya ini gede banget tempatnya. Nah, ada goodie bag tulisan Gunung Harta. Ya, silau banget. Biasanya manuver kena matahari gitu loh, jadi silau banget. Gil ini agak mendingan deh, tapi tetap silau teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, oke. Kita sekarang review secara detail ya. Jadi ini adalah kelas kompartemen, yang mana kelas ini tuh sangat berguna bagi orang yang pengen naik bus secara private, rebahan juga oke, tapi takut terhadap tempat yang sempit atau claustrophobia kalau nggak salah. Sini lega banget loh.
Enak kan? Lega banget kayak gini. Dan ini private, misalkan kalian pengen lebih privacy, ini bisa ditutup teman-teman. Nah, kayak gini. Ini juga bisa ditutup di sebelah sini. Nah, ini ada selimut yang tebel, lumayan tebel, agak berat nih. Selimut, lalu juga ada bantal. Dan kursinya ini menggunakan kursi dari Aldila. Kita coba rebahin. Untuk banget cuy, asli, enak banget. Aku jadi inget infonya temanku yang kerja di GHTS. Jadi kalau milih seat yang pengen rebahan maksimal tuh pilih yang belakang, nomor 4 Green Platinum Plus. Ini bener-bener rebahnya bisa maksimal teman-teman. Rasanya kita kayak ada di sleeper beneran dan ini lega banget. Tapi minusnya di sini tuh dingin banget karena sebelah sini ini udah tempat atau mesinnya AC, apalagi AC-nya ini Songse. Ini kita aja kebantu sama matahari yang terik gini aja rasanya masih dingin. Atau nanti kalau misalkan udah gelap kayak gimana teman-teman. Rebahan gini sambil pakai selimut, aduh asli enak banget. Harganya cuma 462.000, kalau normal 480. Sangat worth it sih dengan model seperti ini. Lalu di depan situ ada personal entertainment berupa smart TV, ada remote-nya, nanti bisa YouTube-an, Netflix-an dan lain sebagainya. Di sebelah sini juga disediain tempat untuk ngecas, ini yang wireless, tapi yang sebelah sini itu yang Type-C dan colokan biasa. Ini ada cup holder 2, tempat HP, dan di bawah sini di kaki itu ada double leg rest. Jadi kalau direbahin, dipasin gini, ini bener-bener kita kayak ada di sofa teman-teman. Kursi juga empuk, enak, dan kalau detail lihat sebelah sini, nah ini ada mejanya. Kalau mau makan gitu bisa, enak sih. Sekarang kita review snacknya teman-teman. Nah, ini ada tulisan ini. Hidup seperti naik bus. Kita bertemu banyak orang, melewati banyak pemberhentian, tapi tujuannya tetap satu, yaitu pulang. Oke. Kita lihat isinya ada apa aja. Yang pertama ada roti croissant. Lalu ada roti GHTS ini. Di branding GHTS. Air mineral Amidis yang kerjasama dengan GHTS juga. Iso Plus, minuman isotonik, jadi biar nggak kekurangan cairan. Oh, ada pop mie, tapi ini mie goreng. Kalau mie goreng itu buatnya agak susah teman-teman dibandingkan dengan mie yang biasa. Saranku sih mie biasa sih, tapi kembali lagi ke selera sih teman-teman. Nah, udah selesai. Itu aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video part 1 naik bus Gunung Harta Transport Solution dari Malang menuju ke Bandung. Untuk video selanjutnya akan aku tayangkan kurang lebih 1 hari setelah video ini tayang. Terima kasih.